Anita Tiapan Lumeraja. Saya kelas 11 akuntansi SMK Negeri 7 Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPA pasal 24. Apa sih PPA pasal 24 atau pajak penghasilan pajak 24 itu? Nah, PP pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, jadi misalnya nih ada wajib pajak Indonesia, kemudian dia memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi otomatis kan penghasilan dari luar negeri itu pasti dikenakan pajak oleh negara asal. Maka PPA pasal 24 inilah yang mengatur tentang berapa jumlah pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri yang boleh dikreditkan atau dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Nah, kemudian ada pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri atau PPh di pasal 24 dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemajakan berganda. Jadi contoh nih, kalian menggabungkan penghasilan dari Indonesia dengan luar negeri di tahun yang sama, yaitu di tahun 2019 contoh. Jadi kita bisa menghitung PPh pasal 24-nya dari tahun digabungkannya penghasilan tersebut. Kemudian nih, Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Nah, ini teman-teman limitation ya. Artinya itu adalah bahwa Indonesia mengakui batasan pajak tiap negara itu pasti memiliki perbedaan ya. Nah, terutama dalam menghitung PPh pasal 24. Tiap negara memiliki batasan yang berbeda tergantung dengan tiap di masing-masing negara ya teman-teman. Kemudian, eh, bagaimana sih cara melaksanakan kredit pajak luar negeri? Nah, intinya setiap wajib pajak itu memiliki hak untuk mengkreditkan pajak luar negeri yang sudah dibayarkan supaya tidak terjadi dua kali pemungutan. Misalnya dia dapat penghasilan dari luar negeri, sudah dipotong pajak di sana, maka di Indonesia itu boleh diakui ya syaratnya. Boleh diakui. Nah, syaratnya apa saja sih? Nah, di sini kita akan melihat lampiran permohonan yang disampaikan pada Jenderal Pajak. Syaratnya yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Kemudian ada dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Dokumen pembayaran di luar negeri adalah penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, teman-teman di sini ada sumber penghasilan. Sumber penghasilan yaitu 1. Ada penghasilan dari saham dan surat berharga. 2. Ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. 5. Ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, yang ketujuh ada keuntungan dari pengalihan aset tetap. Ke-8 ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian ada namanya penggabungan penghasilan.
Penggabungan penghasilan yang pertama adalah penggabungan penghasilan dari usaha. Dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau disebut dengan accrual basis. Nah, yang kedua ada penggabungan penghasilan lainnya. Dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan cash basis. Nah, yang ketiga ada penggabungan penghasilan berupa dividen. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas subjek dan objek. Subjek yang termasuk dalam PPH pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, ada objek PPh pasal 24 yaitu sumber penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian teman-teman, di sini ada istilah dengan batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Ada penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atau seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, untuk memahami lebih lanjut teman-teman, kita akan masuk ke ilustrasi penghitungan. Berikut sedikit ilustrasi perhitungan PPh pasal 24. Di sini ada PT CLBK tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak luar negeri sebesar 20%. Step pertama, kita menghitung penghasilan neto. Penghasilan dalam negeri dijumlah dengan penghasilan luar negeri. Nah, 25 miliar ditambah 10 miliar dapatnya 35 miliar. Nah, kita sudah dapat penghasilan neto. Kita lanjut ke step kedua yaitu total PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17 yaitu 25% dikali penghasilan netonya yaitu 35 miliar. 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Nah, sesudah kita dapat step 2, kita akan lanjut ke step 3 ya teman-teman, yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan cara penghasilan luar negeri dibagi total neto dikali total PPh terutang, yaitu penghasilan luar negerinya tadi kan kita ketahui 10 miliar, dibagi dengan total netonya yaitu 35 miliar. Kemudian kita kali dengan total PPh terutang yaitu 8 miliar 750. Dapatlah hasilnya 2 miliar 500 juta. Step keempat, kita akan menghitung pajak yang dibayar di luar negeri yaitu 20% dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri itu lebih besar daripada jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang dikenakan adalah sebesar 2 miliar. Tadi kan kita sudah bahas batas maksimum kredit pajaknya. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat. Nah, untuk mendalami lebih lanjut, kita akan mengerjakan studi kasus 2. Di sini ada PT Dewasa Indah di Medan pada tahun 2019 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan luar negeri yaitu sebesar 1 miliar 200 juta, rugi dalam negeri yaitu 400 juta. Pajak atas penghasilan luar negeri sebesar 40%. Hitunglah kredit pajak maksimum yang diperbolehkan serta pajak terutang.
Nah, penyelesaian pertama yaitu kita akan menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto dengan cara penghasilan luar negeri 1.200.000.000 dikurang dengan penghasilan dalam negeri 400 juta. Harusnya kan kita jumlahkan ya, penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri. Nah, karena di sini penghasilan dalam negeri mengalami minus atau rugi, ini boleh kita kurangi di penghasilan neto. Jadi rugi usaha di Indonesia 400 juta sama dengan 800 juta hasilnya step pertama. Maka kita akan lanjut ke step kedua, yaitu total PPh terutang. Total PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17, yaitu pasal 17 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Step ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dengan cara penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri 1.200.000.000 dibagi dengan total neto dengan sama dengan 800 juta dikali total PPh sama dengan 200 juta. Maka hasilnya yaitu 300 juta. Dan sudah itu kita akan next ke step keempat, hitung pajak yang dibayar di luar negeri, yaitu 400 tadi kan udah dibilang di sini bahwa pajak atas penghasilan luar negeri yaitu sebesar 40%. Maka step keempat ini kita akan mengalihkan 40% dikali 1.200.000.000, maka hasilnya dapatnya 480 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri lebih besar daripada jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang diperkenankan adalah sebesar 480 juta. Nah, hanya segitu presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin memberikan saran dan kritik pada presentasi saya, silakan komen. Bye-bye. Thank you. Penuh cinta dari Gempi.